Jadi kalau misalnya alat-alatnya ada, barang-barangnya ada, modalnya disediain lagi, masih mau nyoba lagi Bidang yang yang sama? kalau sama jujur udah enggak. Udah enggak? Karena sempat lihat kemarin juga udah terlalu banyak pesaing. Dulu kan Ah, saya suka membuat produk yang emang benar-benar belum ada. hmm. Pada saat itu kan emang termasuk yang pertama. Jadi belum ada pesaing. Kalau sekarang udah terlalu banyak pesaing, harga juga udah terlalu nggak masuk akal sih. Oh, oke, Kayaknya oke. udah enggak. Harga nggak masuk akal karena keuntungan tipis atau bagaimana itu? Ya, keuntungannya tipis, pada perang harganya udah nggak Hmm. sehat. Ya sih, banyak pemain ya, jadi susah ya Iya. kompetitornya. Oke. Halo semuanya, selamat datang di Rakyat Jelata Enterprise, tempat di mana kita berdiri kembali sebelum kita terjatuh. Terkadang dalam usaha kita, ketika kita mulai berusaha, kita mengalami masalah dan kita kaget. Kita mengalami kesusahan untuk pulih ataupun berdiri kembali setelah mengalami masalah. Atau justru lebih parah, kita nggak pernah memulai hanya karena kita melihat kebangkrutan atau melihat masalah yang akan kita hadapi. Dan kita takut terjatuh. Di sini kita akan coba eksplorasi bagaimana sih kita berdiri kembali ketika kita tersandung, bagaimana kita mencoba membereskan masalah, bagaimana kita coba bangkit kembali. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang bernama Pak Yogi. Dan usahanya itu adalah jual beli online. Apa barangnya, apa yang dijual beli, bagaimana suplainya. Tanpa panjang lebar, yuk kita ngobrol dulu. Selamat datang Mas Yogi. Terima kasih udah mau datang dan udah mau sharing ke kita Terima kasih. dan biar kita bisa berbagi cerita mengenai ya wirausaha, berbagi cerita mengenai gimana sih kita bertempur di luar sana dalam hal ya di luar pekerjaan yang formal gitu kan. Soalnya yang saya lihat kan di Indonesia itu persentase informal itu banyak sekali dan ini kita harap ini bisa jadi bahan untuk orang-orang informal untuk bisa uh, makin produktif nantinya. Oke, sekarang kita mulai dari latar belakangnya Anda. Anda itu siapa? Lulus dari mana? Umurnya berapa? Silakan. Ya, nama saya Yogi Abilawa. Saya dari Universitas Komputer Indonesia, desain grafis S1. Umur saya sekarang 37 tahun. Mungkin saya akan sharing beberapa pengalaman saya eh, zaman dulu ketika saya waktu membuat usaha sebagai jualan beberapa barang, beberapa produk. Nah, Oke. akan saya sharing sih. Oke. Sebelum berwirausaha dan memulai usaha, dulu rutinitasnya apa ya, Mas? Apakah pekerja atau kuliah atau Selama seperti apa? kuliah saya sambil bekerja, sejujur kuliah juga sempat apa kerja juga karena sambil kerja di event organizer waktu saat itu. Sambil Terus, ngeband juga sih sebenarnya. oh sambil band sampai konser gitu Iya, atau bandnya emang live dikontrak juga dapat uang di kontrak juga. saat manggung. Oh gitu. Lalu apa dorongan waktu itu buat mulai usaha, Pak? Karena di sekeliling saya, teman-teman saya juga emang banyak yang bikin usaha, ada yang bikin toko. Saya jadi tertarik nih. Untuk keuntungannya banyak, terus saudara juga ada yang jualan, buat toko, untungnya banyak. Saya pengen belajar cari uang sendiri.
Kuliah juga kan sempat karena kejeda jadi orang tua coba cari uang sendiri biar bisa bayarin uang kuliah sendiri. Oh, karena Jadi teman-teman motivasinya sih, motivasi awal. dari teman-temannya. Terus kalau boleh tahu nih usahanya waktu itu jualan apa ya waktu itu? Pertama saya jualan handphone. Handphone. Sebelum yang waktu apa yang mungkin agak sukses ya kebilangnya. Tapi sebelum itu saya awalnya di handphone, jual beli handphone bekas. Oke. Kerjasama dengan BEC BC. di Bandung. Sempat buka toko di BC atau Enggak, jadi saya datengin satu toko kerjasama saya tawarin di marketplace. Begitu. oke. Jadi ambil barangnya di BEC, Ya, terus jualnya di marketplace. ya, jadi dapat harga murah karena saya emang kerjasama sih, kenalan juga sama masing-masing toko di BEC. Oh, bisa harga grosiran ya berarti? Ya, harganya di bawah. Oke. Nah, itu yang pertama. Setelah itu, pas karena banyak konsumen, terus pada nanya, punya nggak casingnya buat ini, buat ini, buat ini. Akhirnya kepikiran buat bikin sendiri casing handphone, jualan casing handphone. Oh. Jadi jualan casing handphone yang udah ada. Terus ada yang request juga, coba kalau bisa pakai foto sendiri lebih bagus. Nah, dari situ kepikiran kalau bisa pakai desain sendiri, banyak yang minta, terus saya coba-coba seharian bikin gimana caranya bikin apa namanya casing handphone sendiri. Akhirnya dapat caranya gimana, terus saya mulai jualan, minta ke orang tua buat modal juga awalnya sih. Terus memulai aja usaha, berkembang, akhirnya emang sampai pada titik lumayan sih penjualannya. Terus waktu itu ada bayangan versi ideal nggak, atau setelah berjalan idealnya saya akan mungkin buka toko di BEC atau justru mungkin buka toko sendiri, atau seperti apa waktu itu? Ada Enggak bayangan sih, seperti itu? saya nggak kepikiran, justru nggak kepikiran bikin toko sendiri. Karena waktu itu lagi zaman-zamannya apa namanya reseller lagi naik-naiknya, lagi mulai hit tentang reseller. Jadi saya tawarin ke orang-orang, sampai nawarin ke counter-counter, nih di sini bisa bikin casing handphone, mau nggak kerjasama? Jadi dibikinin tiap apa namanya counter itu poster, bisa bikin casing di situ, ditaruh-taruh di setiap counter. Nanti begitu ada orderan baru ke Yogi gitu. Oke. Sistemnya reseller. Oke. Berarti tadi bilang kalau ada modal dari orang tua ya. Itu waktu itu berarti pertama kali memulai itu dari handphone dulu ya? Ya, dari handphone. Dan kemudian yang membuat benar-benar yakin dan benar-benar jalan itu adalah casing. Ya, justru karena dulu sempat setiap ada yang beli handphone malah nanyanya, ini karena handphonenya kurang bagus, bonusin casing dong, bonusin casing. Nah, kayak gitu. Terus banyak juga yang nanya, jualan casing juga nggak? Disangkanya kan emang Yogi counter handphone, ada jualan casing juga, padahal kan cuma jualan handphone doang, tapi malah di sisi lain malah jadi kesempatan gitu. Terus full bener-bener, tapi jualan handphonenya udah ditinggalin atau masih waktu itu? Karena yang berkembang justru yang di casingnya, bukan handphonenya. Di handphone saya sempat rugi. Waktu itu apa namanya, sempat dilarikan sama orang gitu. Jadi saat COD kan sistemnya cash COD, dibawa lari pernah, terus dapat uang palsu sering. Oke. Terus sampai kalau nggak salah casing itu ada alatnya sendiri ya, kayak ya dulu sempat beli alatnya sama bikin emang punya cara sendiri, jadi emang di mana-mana nggak ada, saya ngulik sendiri gitu, benar-benar ada cara sendiri. Jadi sampai ada alat sendiri ya buat casing custom ya. Oke. Terus waktu itu ada apa ya, orang-orang sekitar mendukung nggak, atau mereka setidaknya beli barang jualannya, atau waktu itu
responnya seperti apa dari keluarga, dari saudara, Jujur mungkin dari sih, teman-teman? kalau keluarga atau teman justru eh, kebanyakan nggak tahu karena Yogi emang fokusnya di online waktu Online. itu sih. Jadi Hmm. gak ada masalah kalau keluarga emang dari awal udah mendukung apapun yang dilakuin saya sih. Hmm. Lalu rutinitas yang berubah setelah berusaha fokus ke jualan casing itu ada nggak yang mungkin sebelumnya apa ya, ada rutinitas pekerjaan gitu atau Ya, seperti apa? kerjaan saya di IO waktu itu selesaiin udah. Terus Oh, kuliah juga setelah selesai baru saya emang fokus bener-bener udah di situ aja. Di casing handphone bukan handphone justru. oh, oke, oke. Oke, terus kalau boleh tahu waktu itu rutinitas operasional sehari-hari untuk di usahanya Mas Yogi itu seperti apa ya? Nah, pertama karena itu kan produksi itu jujur ada wangi-wangi yang kurang bagus. Jadi saya emang sewa tempat sendiri pada saat itu, sewa kosan buat benar-benar produksi di situ. Jadi sewa tempat sendiri buat produksi. Mulai dari situ sih awalnya. Jadi waktu itu operasionalnya tiap hari berarti begitu dapat orderan terus langsung diproduksi ya. Terus habis itu langsung dikirim dalam waktu yang sama, biasa hari yang sama. Oh, sistem produksinya Sistem produksinya, sistem ya operasinya. langsung jadi produksi saat itu misalnya dari pagi sore udah bisa langsung diproduksi dikirim. Oke. Sampai berapa orang waktu itu? Pegawai atau tim Pertama saya waktu itu? sendiri ajakin temen jadi dua, terus teman juga nawarin ke teman-temannya, terus semakin banyak jadi tiga, ada dua orang yang bantuin. Terus Hmm. pada saat itu saya mulai coba jualan di Shopee, terus berkembang di Shopee banyak banget. Jadinya ada kurang lebih ada 5 pegawai. Sampai 5. Oke. Terus kalau boleh share waktu itu kan pasti ada semacam tekanan atau kelelahan atau mungkin ada rasa psikologis tertentu. Biasanya ada capek fisik nggak sih atau capek mental waktu itu ketika melakukan itu? Ya, capek fisiknya tuh jadi hampir 100% setiap hari itu saya kerja aja, nggak ada kehidupan lain. Karena Hmm. jujur kurangnya manajemen dari diri sendiri, masalah Oh. keuangan juga saya emang belum paham pada saat itu. Terus manage orang yang bantuin, karyawan saya belum paham. Jadi berantakan sih. Itu sih sebenarnya kekurangan pada saat itu. Hmm. Oke. Terus waktu berarti banting tulang ya? Wah, sampai Iya, oke. 24 jam per 24 jam. Oh, berarti ada yang dikorbankan dong waktu itu keluarga mungkin ya atau mungkin semuanya semuanya ya benar-benar fokus di situ. fokus. Oke, oke. Terus waktu itu setelah ada rutinitas, setelah mulai berjalan stabil, itu ada hal-hal yang semacam mungkin komplainan customer atau mungkin dari tempat produksinya ada masalah sesuatu gitu atau biasanya ada Sebenarnya semacam itu. komplainan customer itu lebih ke misalnya cari barang A, tipe A, nggak ada. Jadi emang dari situ sih. Kalau dari segi kualitas pada saat itu emang cukup bagus. Cukup bagus. Karena paling dari segi tipe tipe yang mereka cari nggak ada, kok nggak ada gitu. Jadi Hmm, emang ketergantungan dari bahan yang ada gitu. emang udah bagus kan dari sananya juga. Ya, Ada barang return atau semacamnya gitu, kalau barang return tentu sih masih pasti ada aja. pasti Mungkin ada aja. 5%-an dari Oh, biasanya ini. mereka ternyata modelnya beda Atau atau enggak keliru tipe, kayak gitu tipe sih. itu. Selalu ada. Iya ya. Oke. Ada biasanya ada kendala nggak yang biasanya mungkin nggak besar tapi selalu muncul berulang-ulang ketika rutinitas usaha sudah dijalankan, Kendala dari segi apapun itu. paling Kalau kalau pada saat itu mungkin dari segi bahan sih, dari bahannya. bahan jenis casingnya. Kalau saya kan produksi transfer menjadi foto yang ada di casing. Nah, sedangkan bahan casingnya itu yang dulu.
susah dicari gitu. Oh. Sempat waktu itu ada dari satu perusahaan buat hadiah karyawannya, buat hadiah dari produk apa gitu. Pesen casing perusahaan mereka, gambar perusahaan mereka, untuk tipenya iPhone doang, iPhone X. Berapa ya waktu itu, ada 1000 kalau nggak salah. 1000 pieces. Nah, itu bahan casingnya yang susah pada saat itu. Oh, gitu. Oke. Sampai sama karena itu ya, jadi ketika dihantam COVID jadi susah ya, Ya, kesusahan. sebelum COVID juga sebenarnya, sebelum COVID emang susah sih. Ketika ada orderan banyak dalam satu tipe iPhone X, harus banyak dapat 1000 pieces, susah. Oh, berarti masalahnya di supply barang ya. Berarti benar-benar fatal waktu itu pas COVID ya, berarti Mas. Bisa diceritakan nggak waktu itu pas COVID? COVID fatal. Pas COVID itu sebenarnya lagi naik-naiknya. Sampai 20.000 orderan kan pada saat itu tuh dihitung. Datang COVID, dari Cina, dapat kabar dari Cina, mereka stop dulu bahan baku ekspor dari Cina. Semua Semuanya stop kan. Pokoknya ekspor dari Cina tuh dibatasi. Nah, dari situ ketika reseller udah banyak, mereka minta orderan sekian, masuk orderan banyak, tapi sama kami nggak dikerjain. Satu persatu hilang, reseller ada. Mulai dari situ sih. Oh, gitu ya. Terus bener-bener stopnya itu gimana waktu itu? Bener, di platform jual belinya itu beneran nggak ada itu lagi, nggak ada orderan lagi atau waktu itu? Ya, jadi benar-benar udah nggak ada. Benar-benar nggak ada ya dari orderan di platformnya. Ya, dari reseller pun yang semuanya banyak itu mereka pada lari karena setiap order juga bahannya nggak ada, percuma kayak gitu. Oke. Terus gimana waktu itu perasaannya Mas Yogi? Soalnya kan ini Mas yang rintis dan lumayan jalan ya waktu itu, sampai 5 orang kan pegawai waktu itu. Perasaan Anda waktu itu seperti apa ya? Ya, saya lebih lihat ke teman sih waktu itu. Teman emang benar-benar kerja buat saya, emang berkorban gitu. Jadi memang mikirin teman-teman sih, teman-teman yang kerja kalau. Oke. Terus berarti sumber masalahnya itu disuplai karena COVID waktu itu ya? Iya, satu-satunya masalah itu emang dari suplai bahan sih. Oh, kalau nggak itu bayangan Mas Yogi, ini usaha udah sejauh apa? Ada Kalau misalnya emang berandai-andai nggak ada COVID, mungkin nggak tahu sih sebenarnya apa. Emang saya jualan casing custom itu emang salah satu yang pertama sih saya tahu. Waktu saya daftar di Shopee juga salah satu yang pertama di Shopee. Jadi begitu naikin ke Shopee langsung meledak. Ditambah iklan per hari, kan saya iklan per hari dipatok 20.000 per hari. Jadi lumayan naik sih. Oke. Lalu kan tadi ngomongin mengenai teman-teman yang kerja buat Mas Yogi. Selain Mas Yogi dan teman-teman, siapa lagi yang kecewa? Ini udah stop gitu, udah berhenti. Nah, orang tua juga sih sebenarnya. Oh, orang tua juga. Waktu itu ngasih tahu kabar buruk ke orang tua bahwa wah ini nggak jalan, itu seperti apa waktu itu? Ketawanya, biasanya kan saya produksi di kosan. Tapi sempat setelah di kosan itu pindah ke saya sampai bisa bikin tempat sendiri buat produksi di belakang rumah. Jadi beli tanah sedikit. Sampai sekarang juga masih ada sih. Cuma disewain ke orang lain. Sampai beli tanah ya? Wow. Sedikit sih. Okay. Buat produksi doang. Gitu. Karena ketawanya mungkin pada saat itu sering ada di rumah. Biasanya sibuk sendiri, bikin produksi sendiri. Akhir-akhir ini sering di rumah. Berarti ini ada sesuatu. Ada sesuatu ya. Terus ada dampak tertentu nggak di hidup Anda atau di keluarga inti Anda? Itu kan pasti pemasukan berbeda dari sebelumnya. Itu biasanya perubahannya apa sih yang terasa?
mulai ada ini sih, mulai ada dorongan dari orang tua, "Oh, cari kerja, Oh, jangan kayak gini terus." Mulai ada sih kayak gitu sih. berarti apa ya? Yang dulunya wirausaha jadi kantoran kembali. Iya, Hmm, gitu. oke. Lalu jika Mas Yogi bisa semacam kirim pesan atau jika Mas Yogi bisa bertemu Mas Yogi yang waktu itu masih menjalankan usaha itu, mau ngasih pesan apa sih? Kalau bisa diringkas dalam satu kalimat, mau ngasih kalimat apa sih ke Mas Yogi yang waktu itu gitu? Satu kata sih paling, Satu kata, mmm, oke. Okay. berdikari, Berdikari. berdiri di kaki sendiri. Oh gitu. Usahain bikin sesuatu, lebih aman berdikari untuk zaman Hmm. sekarang, kalau berpikiran dari pengalaman kemarin. Oh gitu. Mhm. Waktu itu berarti Mas Yogi merasa waktu itu tidak berdikari. Enggak, jadi masih ketergantungan supply bahan dari orang Suplai lain kan, bahan, betul. begitu di-stop, hancur langsung. Oh, Bukan dari segi konsumen justru. Konsumen lagi banyak-banyaknya, sedangkan bahan baku nggak ada, kayaknya percuma juga. oh. Ada bayangan bentuk mencari supply sendiri itu seperti apa? Produksi sendiri kah? Ada mesin produksi tertentu kah, atau bagaimana? Kalau untuk usaha kemarin sih, jujur udah nggak ada kepikiran sama sekali bikin gimana caranya. Cuman Oh, mau ngasih tahu aja kalau misalnya bisa balik lagi ke zaman dulu, cari yang bisa berdikari aja. hmm, Begitu ada dorongan dari luar, misalnya ada sesuatu dari luar, ancaman dari luar pun kayaknya masih aman pasti kalau hmm, kita bisa berdikari. oke. Terus kan lumayan nih, udah lumayan bisa apa ya? Bisa menyediakan lapangan pekerjaan buat banyak orang. Kira-kira hal apa sih yang membuat diri sendiri bangga, apa ya, walaupun mengalami kejatuhan atau nggak lanjut lagi atau putus, tapi apa sih yang membuat uh, bangga atau tenang atau happy menjalani ini waktu itu? Tapi karena pada saat itu sebetulnya banyak ilmu sih yang didapat. Banyak ilmu didapat. Termasuk temen yang waktu itu ngebantuin, sekarang juga mereka eh, banyak belajar dari kegagalan kemarin sih. Oke. Okay. Lalu setelah setelah usaha seperti itu, rutinitasnya ada yang berbeda nggak dari yang tiap hari? Produksi setelah itu rutinitasnya seperti apa? Setelah Eh, beres-beres. Setelah beres-beres, udah aja, nggak ada bahan, semuanya dijual, Dijual. terus Oh, alat juga dijual, udah stop gitu, nggak bisa, jangan di situ-situ aja gitu. oh oke. Okay. Sebagai pengalaman saya butuh ilmu sebetulnya, Hmm. makanya saya sempat kerja sebelum di tempat sekarang, saya kerja di branding produk, sempat emang berhasil, mereka berhasil yang branding produk. Waktu itu saya nge-branding produk kecantikan, kolagen, parfum, sampai sekarang masih ada. Setelah selesai tugas, pindah ke kantor yang sekarang. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Lalu selain itu ada stigma sosial nggak yang dirasakan? Atau karena waktu itu nggak banyak cerita-cerita, jadi nggak terlalu terasa stigma sosial. Soalnya kan saya melihat kalau orang di Indonesia kalau bangkrut itu pasti ada stigmanya gitu. Kalau Mas Yogi sendiri ada yang dirasakan nggak mengenai Nggak itu? ada sih. Nggak ada ya? Emang pada dasarnya waktu membuat sebuah usaha emang nggak koar-koar di Nggak sekitar. koar-koar. Jadi emang lebih ke online, jadi justru tetangga banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Oke. Okay. Tahu-tahunya mereka paling mencium bau plastik kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Oke, lalu sekarang kan udah nggak COVID nih, Mas Yogi. Jadi kalau misalnya alat-alatnya ada, barang-barangnya ada, modalnya disediain lagi, masih mau nyoba lagi Bidang yang yang sama? kalau sama jujur udah enggak. Udah nggak? Karena sempat lihat kemarin juga udah terlalu banyak pesaing. Dulu kan Ah, saya suka membuat produk yang emang benar-benar belum ada. hmm, Pada saat itu kan emang termasuk yang pertama. Jadi
belum ada pesaing. Kalau sekarang udah terlalu banyak pesaing, harga juga udah terlalu nggak masuk akal sih. Oh, oke. Kayaknya udah enggak. Harga nggak masuk akal karena keuntungan tipis atau bagaimana itu? Ya, keuntungannya tipis, pada perang harganya udah nggak sehat. Banyak pemain ya, jadi susah ya Iya. kompetitornya. Oke, lalu ini jika audiens kita berada pada posisi Anda waktu itu, ada nggak yang ingin Mas Yogi sampaikan ke audiens buat mereka yang mungkin jualan online atau jualan custom gitu? Ada yang ingin Mas sampaikan ke mereka? Pertama, kelola keuangan yang benar. Terus sayangi karyawannya. Mereka kalau udah sayangi karyawan, pasti timbal baliknya bagus gitu. Dekat sama karyawan, pasti timbal baliknya bagus. Terus itu sih yang fondasi. Oke. Lalu ini untuk Mas Yogi sendiri, di luar dari mungkin dari tadi Mas bilang dapat ilmu-ilmu pelajaran-pelajaran untuk kedepannya dari kejadian kemarin dari usaha ini, pelajaran apa yang akan selalu Mas Yogi selalu tanamkan untuk selalu dilakukan gitu, atau justru ada pelajaran lain untuk sesuatu itu nggak dilakukan atau semacamnya, ada nggak untuk kedepannya, untuk bisnis berikutnya, atau mungkin untuk pekerjaan atau karir kantor berikutnya? Jujur sih, untuk kantor saya nggak ada masalah, baik-baik aja. Kalau dari segi usaha, saya emang udah nyiapin buat kedepannya kayak gimana, bikin sesuatu kayak gimana, udah saya rancang. Tinggal sekarang mungkin lebih ke apa namanya, tinggal mencobanya gitu, actionnya yang belum. Oke. Terus kan tadi kita ngomongin stigma orang lain, opini orang lain. Kalau opininya Mas Yogi sendiri, opininya Anda, apakah Anda merasa dunia melihat Anda sebagai orang gagal atau bagaimana gitu? Jujur sih kalau opini, ya emang gagal nggak bisa dipungkiri, emang gagal. Tapi ya mungkin dari kegagalan itu banyak pelajaran sih, biar lebih kuat ke depannya. Oke. Dan kalau tadi mungkin untuk bidang ini kan udah pasti nggak akan coba lagi, tapi bakal coba lagi untuk bidang-bidang berikutnya, Mas Yogi masih? Sudah ada sih sebetulnya. Oh, bahkan udah ada ya? Udah, saya udah rencanain, udah 100%, tinggal actionnya. Semuanya udah ada berarti untuk baik pemodalan atau langkah-langkah? Udah, langkah-langkahnya semuanya udah saya susun sih, udah. Oke. Oke, Mas Yogi, berarti sebagai penutup, kayaknya saya harus appraise ke Mas Yogi bahwa emang nggak susah, nggak gampang, emang susah untuk mulai berwirausaha sampai bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak. Tapi saya justru jauh lebih appreciate karena Mas Yogi ini sudah, walaupun jatuh, walaupun ada masalah dan terjatuh dan berhenti, Mas Yogi sudah bersedia untuk berdiri lagi, bersedia untuk memulai hal yang baru, hal yang mungkin berbeda, tapi hal yang baru dengan memakai pelajaran yang udah sempat Mas Yogi pelajari sebelumnya gitu. Itu yang saya appreciate, itu yang saya coba agar audiens kita bisa melakukan hal yang sama, itu yang saya coba tularkan ke banyak orang lain, ke banyak teman-teman kita di luar gitu. Oke, sepertinya gitu, dan terima kasih banyak udah datang Mas Yogi, dan ya semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lain. Nah, itu dia dari Mas Yogi. Ada yang punya pengalaman mirip nggak? Tolong share dong di kolom komentar. Di dunia ini kita terbiasa merayakan mereka yang sudah sukses, mereka yang sudah ada di atas. Namun di Rakyat Jelata Enterprise, kita merayakan mereka yang terjatuh, namun memilih untuk bangkit kembali lagi. Sekian video kita kali ini.
Sampai jumpa kembali.